Halo teman-teman ATLM Indonesia, di mana saja berada. Kali ini kita membahas materi kimia klinik 3, yaitu analisis cairan lambung. Bersama saya Ahmad Lab di channel ATLM Indonesia. Mari kita simak satu persatu sebagai berikut. Nah, getah lambung atau cairan lambung yang kita bahas ini adalah bagian dari kimia klinik mengenai cairan tubuh. Tapi dibahas di materi kimia klinik 3, bisa juga dilakukan. Nah, cairan lambung adalah cairan yang terdapat dalam lambung yang terdiri dari air. Komponen utamanya asam lambung itu HCl, enzim pencernaan, pepsin, lipase, amilase, garam mineral, NaCl, KCl, dan fosfat. HCl merupakan komponen utama yang bersifat bakterisid. Nah, ini mampu membunuh bakteri nanti. Ringan, yang dihasilkan oleh sel parital untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Jadi dalam kondisi pH yang sangat rendah, enzim pepsin akan teraktivasi melakukan hidrolisis atau pemecahan protein menjadi peptida akan dipecah menjadi asam amino. Analisa cairan lambung untuk melihat kelainan pada lambung. Nah, ya, jadi kegunaan pemeriksaan cairan lambung kita lihat di sini. Pertama, untuk mengetahui motilitas lambung, kemampuan lambung untuk meneruskan isinya ke duodenum. Itu pertama. Yang kedua, untuk mengetahui sekresi lambung, apa saja yang disekresi oleh lambung, termasuk nanti HCl dan enzim-enzim. Yang ketiga, untuk mencari adanya unsur-unsur abnormal. Kalau terjadi darah, nanti di situ perdarahan ada fus, fungi, dan bakteri. Nah, ini fungi jamur, di dalamnya juga mungkin ada bakteri, misalnya Helicobacter pylori nanti. Yang keempat, untuk medical forensik, misalnya pada kasus keracunan. Ini biasanya di toksikologi. Misalnya itu adalah untuk obat otopsi dan biopsi. Sementara yang kelima, untuk pemeriksaan sitologi, mengetahui adanya tumor pada lambung. Nah, sitologi nanti patologi anatomi. Nah, kemudian persiapan pengambilan. Hati-hati jangan melukai organ. Jadi nanti hati-hati memasukkan pipanya melalui mulut atau hidung. Biasanya melalui hidung sih. Intubasi pipa melalui mulut itu nasofaring dengan stomach tube Levin, monitor radiologis. Jadi bisa melalui mulut atau nasofaring. Jadi nanti tembusnya di saluran cerna. Aspirasi pagi hari setelah puasa 12 jam, bebas obat yang berpengaruh pada lambung. Nanti diambil, masukkan pelan-pelan, misalnya melalui hidung, masukkan pelan-pelan pipa tadi yang dilapisi gliserin, nasogastric tube atau sonde Levinson kalau tidak salah, sonde saya lupa. Jadi kita lihat. Pagi hari jangan gosok gigi. Si pasiennya jangan gosok gigi kalau tertelan darah, itu bisa menyebabkan kontaminasi darah. Karena pada saat gosok gigi itu pasti ada perdarahan. Perdarahannya kecil atau besar tergantung pada saat kita kuatnya menggosok gigi. Jangan menelan sputum karena mempengaruhi keasaman lambung. Hati-hati kalau pasiennya ada yang mengalami flu atau mengalami TB paru, itu ada sputum. Kemudian teknik pengambilan cairan lambung. Nah, ini tekniknya. Penderita disuruh duduk, kemudian pasang serbet pada lehernya. Jadi ada dipasang serbet di lehernya ya, seperti sejenis kayak celebek mungkin. Dan penampung pada tangannya. Kemudian penderita harus tenang. Jadi pasien harus ditenangkan dulu. Ini sebenarnya ya untuk ATLM tidak bisa melakukan kegiatan ini di keperawatan nanti bisa juga, atau terutama di pihak medis atau dokter yang melakukannya. Bernapas dengan mulut, kepala agak menunduk dan lidah agak dijulurkan. Jadi dibuka.
Masukkan ujung sonde ke dalam sampai hampir menyentuh dinding belakang faring. Nah, ini faring. Kemudian pasien disuruh menutup mulut dan menelan sonde berkali-kali sambil menelan ludah. Nah, ini bila melalui mulut, bisa juga melalui hidung nanti. Sudah, lanjut lagi teknik pengambilannya. Untuk mengurangi refleks muntah, ini ada kayak muntah mungkin karena di wilayah kerongkongan itu, di wilayah atas ini ada bagian yang sensitif terhadap muntah, di wilayah ovula atau di wilayah ini apa namanya, dekat tonsil. Sonde didinginkan di dalam lemari es itu untuk menenang. Kemudian menyemprotkan lidocaine 1% ke tenggorokan. Memasukkan sonde melalui hidung. Nah, bila susah melalui mulut, melalui hidung saja. Hidung sebelah kanan, sebelah kiri nanti. Karena di saluran pernapasan nanti ada cabang katup, kalau misalnya epiglotis, yang bisa nanti mengarah ke pencernaan. Bila garis gigi seri telah bertepatan antara garis-garis sonde, itu menandakan bahwa ujung sonde itu sudah berada dalam lumen lambung. Jadi sambil nanti dicoba nanti dilihat garisnya. Teknik lain dengan mencoba memasukkan dan mengeluarkan air atau aquades. Kemudian sambil dicek di wilayah lambung dengan stetoskop. Kalau saya pernah melihat itu seperti itu. Memasang pipa makanan pada pasien. Jadi masukkan melalui hidung, kemudian masuk lidahnya di lambung, dicek dengan bantuan menggunakan sefit besar air atau aquades, sambil dirasakan bunyinya melalui stetoskop di wilayah lambung. Seperti itu. Isi lambung dapat dihisap dengan balon atau sefit yang dipasang pada ujung luar sonde. Jadi di luar sonde itu ada nanti wilayah cabangnya itu, wilayahnya itu ada nanti mengambil set untuk menyedotnya. Nah, itu dilihat isi lambungnya. Nah, udah. Sebenarnya tadi dengan menggunakan aquades itu bisa juga risikonya tadi adalah pengenceran isi lambung. Nah, pengambilan getah lambung dengan alat sonde disebut dengan sonde. Ada 3 macam sonde. Nah, ini sonde. Ada sonde Wangesten 45, 55, 65, 75 cm panjangnya. Ada sonde Levin 50, 60, 70 dan 80 cm. Ada lagi sonde Rille atau Rail 49, 65, 81. Nah, ini tergantung nanti besar penampang tubuh si pasien. Pilih sonde yang ujungnya diberi logam radio oval. Itu karena apa? Untuk memudahkan melihat dengan fluoroskopi. Jadi ujungnya nanti ada logam, jadi kelihatan di mana posisinya di dalam lambung. Jarak antara gigi seri dan lumen lambung sekitar 60 cm. Nah, 60 cm kita hubungkan dengan sonde tadi. Ya, idealnya sekitar yang sonde 60-an untuk yang dewasa. Sementara anak-anak pakai yang pendek nanti. Kemudian kita pindah lagi. Lanjut. Kontraindikasi. Ada indikasi dan kontraindikasi. Kita lihat dulu indikasinya. Menentukan kemampuan sekresi lambung, misalnya dugaan anemia perniciosa, ulcus pepticus, kemudian ulcus duodenum. Nah, di sini nanti indikasinya sindrom Zollinger. Nah, Zollinger Eliason. Jadi Zollinger Eliason ini nanti penyakit dengan gangguan pada lambung. Kemudian yang kedua, gangguan gastrointestinal yang belum jelas, gastrointernal yang belum jelas. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, intoksikasi. Bukan karena asam atau basa kuat, jadi keracunan mungkin logam-logam nanti yang bukan asam dan basa. Kemudian diagnosis keganasan. Pada kasus keganasan habisnya kanker atau tumor. Sementara kontraindikasi, di bahayanya
Stenosis atau varises usofagus itu dapat saja terjadi. Kemudian keganasan usofagus, dekomposisi jantung, kemudian perdarahan lambung yang baru terjadi. Nah, ini kontraindikasi tidak bisa dilakukan, ini bahaya. Hamil atau sakit berat, intoksikasi asam atau basa yang baru terjadi. Wah, sudah kena asam basa, ini korosif, bahaya, malah tambah luka. Aneurisma aorta, kemudian hipotensi atau gangguan vasomotor pada uji histamin. Ini hal-hal yang kontraindikasi, berbahaya kalau dilakukan. Kemudian kita pindah ke motilitas lambung. Apa saja? Pertama, mengetahui kemampuan lambung meneruskan isinya ke duodenum. Jadi kan begitu kita makan melalui pencernaan atas, mulut, kemudian kerongkongan masuk ke lambung. Dari lambung nanti dia melakukan motilitas dengan gerakan peristaltik, dia menurunkan isinya ke duodenum, ke usus halus. Nah, setelah puasa 12 jam, setelah sonde dimasukkan, isi lambung semua dikeluarkan, ukur volumenya. Ini untuk melihat motilitas lambung. Rata-rata 25 ml, beberapa 25 sampai 75 ml. Tanpa ada sisa makanan. Biasanya ini kalau sudah puasa. Motilitas turun jika, nah ini motilitasnya akan turun, motilitas si lambung ini. Pertama, volume getah lambung meningkat, dia tidak mengeluarkan getah lambungnya, meneruskan ke dalam duodenum. Yang kedua, sisa makanan ada atau positif. Nah ini. Kita ke pemeriksaan makroskopis dari getah lambung. Satu, volume, yaitu normalnya 25 sampai 75 ml. Nah, kita ukur nanti bila di dalam rentang ini normal. Nanti bila di normal pada kondisi apa? Satu, abnormal. Bila kurang dari 25 ml itu hiposekresi, artinya hipoaditi. Tapi bila lebih dari 75 ml itu hipersekresi, hiperaditi. Apabila lebih dari 100 ml terjadi pada keadaan patologis. Misalnya ini sindrom Zollinger-Ellison, yaitu volume meningkat, atau pada kondisi gastritis kronis, atau juga pada obstruksi filorus, motilitas menurun. Jadi obstruksi sumbatan atau gastritis radang kronis pada wilayah lambung. Nah, kemudian kita masuk ke bau. Bau itu normalnya agak asam, apek seperti mentega busuk. Jadi baunya agak asam seperti mentega busuk. Nah, apabila abnormal itu asamnya keras, itu statis lambung disertai peragian kuat itu. Bila bau busuk itu adalah nekrosis lambung. Nah, nekrosis ini kematian dari sel-sel lambung sehingga kemudian lalu busuk. Kemudian ada bau peses. Nah, bau peses ini berarti kan dari bawah nih. Statis atau obstruksi usus atau pistel antara usus dan lambung. Nah, ini dari bawah ke atas ini mengeluarkan bau nanti. Kemudian alkohol baunya, koma karena alkohol. Nah, ini dia koma karena dia alkohol, kasus alkohol. Mungkin karena minum alkohol yang banyak. Kita pindah lagi, lanjut ke warna sekarang. Normalnya abu-abu mutiara. Saya tidak tahu juga apakah abu-abu mengkilat. Kita kalau melihat abu-abu itu tinggal membayangkan warna abu-abu seperti apa itu. Kemudian bila abnormal, hijau itu bila biliverdin, atau kuning itu bilirubin. Hijau biliverdin, ini sudah khas memang. Kalau kuning itu adalah bilirubin. Regurgitasi duodenum ke dalam lambung, regurgitasi kembali. Nah, itu. Apabila merah muda itu disebabkan oleh darah segar. Merah kan ciri-khasnya darah. Karena trauma pada pengambilan. Nah, pengambilan itu menyebabkan trauma atau tergesek atau rusak sehingga terjadi abrasif. Nah, jadi seperti itu. Jadi hati-hati. Dan perdarahan lambung atau osofagus, bisa juga karena perdarahan pada lambung dan osofagus.
Sementara coklat disebabkan oleh hemoglobin terdenaturasi menjadi asam hematin. Jadi terjadi perdarahan, kemudian itu eritrosit tadi bereaksi dengan asam klorida atau HCl lambung, terjadi warna coklat, itu namanya asam hematin yang kita periksa di laboratorium metode Sahli. Nah, warnanya coklat. Kemudian kita melihat dari lendir. Fisiologinya pada kondisi normal tidak ada lendir. Abnormal itu ditemukan pada mungkin berasal dari mulut dan saluran napas, tertelan sputum, tertelan lendir dari mulut, dari saluran napas. Ciri-ciri lendir dari napas yaitu tidak homogen. Yang kedua, terapung di atas permukaan air. Yang ketiga, terdapat gelembung udara, bergelembung, apalagi yang lendirnya yang agak-agak encer. Tanpa garis-garis halus, tidak ada garis-garis halus. Yang kelima, pada mikroskopik tampak sel epitel dan bakteri. Nah, ini bila kita meriksa ciri-ciri lendir dari napas. Lanjut lagi, kita pindah ke sisa makanan. Nah, normal tidak ada karena disuruh puasa tadi, jadi tidak ada sisa makanan. Abnormal itu karena motilitas lambung berkurang atau adanya sumbatan pada pilorus. Ini makanan yang kita makan itu turun ke bawah kalau sudah dipuasakan. Tapi bila dalam kondisi obstruksi sumbatan, makanan tadi tidak turun. Akibatnya ditemukan nanti sisa makanan. Kemudian fus, ini nanah, itu normal tidak ada. Abnormal itu berasal dari saluran pernapasan dan mulut, yaitu sputum. Secara mikroskopik tampak leukosit. Ada ditemukan banyak nanti leukosit. Nah, fus. Karena ciri khas fus itu adalah leukosit. Potongan jaringan tidak ada dalam kondisi normal. Tapi dalam kondisi abnormal menunjukkan trauma atau keganasan. Nanti ada potongan jaringan, itu berarti pada trauma, tergesek dia abrasif sehingga dia akan terlepas sel-sel tadi. Atau pada kasus keganasan, misalnya kanker atau tumor. Nah, pindah kita ke mikroskopik. Secara natif itu sediaan langsung dengan cara setetes getah lambung diletakkan di atas objek gelas, kemudian dihapus dengan deglas, lalu diperiksa dengan objektif 10 kali dan 40 kali. Maka kita tujuannya apa? Mencari eritrosit, leukosit, epitel, dan sisa makanan. Ini tanpa pewarnaan, natif, langsung saja sediaan direct. Kemudian untuk lemak kita menggunakan Sudan 3 bila kita menggunakan nanti teknik pewarnaan. Dicari butir lemak yang berwarna oranye. Nah, ini kan oranye. Kalau Sudan itu khasnya oranye atau coklatan. Apabila amilum, kita menggunakan lugol. Nanti bila dengan lugol maka terbentuk warna kebiru-biruan atau kemerah-merahan lugol. Dicari butir karbohidrat yang berwarna ungu. Ungu nih, ternyata ungu karena mungkin lebih pekat. Nah, sekarang dengan teknik pewarnaan itu bisa menggunakan pewarnaan gram boleh, atau menggunakan BTA atau leptospira. Itu pewarnaannya gram, Ziehl-Neelsen atau Loeffler. Itu tujuannya untuk menemukan bakteri gram positif atau gram negatif. Misalnya nanti menemukan Helicobacter pylori atau Campylobacter pylori nama lainnya. Atau BTA nanti ditemukan. BTA ciri khasnya kan berwarna merah. Atau leptospira nanti kita temukan. Kemudian lagi peroksidase pewarnaannya dengan pulasan peroksidase sebagaimana yang seperti di pewarnaan dari pewarnaan sitologi hematologi. Pewarnaan hematologi peroksidase. Tujuannya ya jelas. Peroksidase untuk mengetahui adanya leukosit yang menghasilkan enzim peroksidase, yaitu enzim-enzim yang ditemukan dalam sel-sel fagosit seperti granulosit, PMN, dan monosit, MN. Kemudian Papa Nicolo. Nah, ini untuk pewarnaan khusus sitologi. Ini mencari adanya sel-sel ganas. Ini ditemukan di sitologi histologi Papa Nicolo. Lanjut lagi kita ke asaman lambung. Bagaimana cara menguji keasaman lambung? Kita lihat dulu gunanya.
Satu, mengetahui apakah lambung mensekresikan HCl atau tidak. Yang kedua, mengetahui apakah HCl yang disekresikan lambung dalam batas normal atau tidak normal. Jadi di sini melihat lambung menghasilkan HCl tidak, kemudian normal atau tidak, berlebihan misalnya. Nah ini, pemeriksaan HCl bebas itu syaratnya tidak mengandung lendir, pH kurang dari 4 karena HCl bebas dapat terdeteksi pada pH 2,9 sampai dengan 4,0. Jadi pH-nya cenderung mendekati di pH 3 di rata-ratanya ini 3 ini. Jadi di bawah 4. Sekitar 3 sampai 4 atau 2. Metode yang digunakan yaitu metode Tuffer atau metode Ganzberg. Nah, ini metodenya. Indikatornya menggunakan Tuffer itu adalah tujuannya mengetahui ada tidaknya asam total dalam getah lambung. Prinsipnya, asam total dalam getah lambung akan bereaksi dengan indikator Tuffer membentuk warna merah. Nah, ini cara kerjanya. 1 ml getah lambung dimasukkan dalam tabung reaksi. Jadi siapkan tabung reaksi, tambahkan 1 tetes indikator Tuffer, campur, baca hasilnya. Interpretasi, positif bila warna merah, negatif warna kuning. Lalu normalnya warna merah. Nah, ini karena kita melihat adanya getah lambung tadi. Lanjut lagi, kita pindah ke indikator Ganzberg. Ganzberg itu tujuannya mengetahui ada tidaknya HCl bebas dalam getah lambung. Bagaimana Jira? Jadi dia mendeteksi HCl. HCl bebas dalam getah lambung akan bereaksi dengan indikator Ganzberg membentuk warna merah. Ganzberg. Jadi cara kerjanya, masukkan 5-10 tetes indikator Ganzberg dalam cawan. Yang kedua, panaskan sampai mendidih dan kering, timbul bercak berwarna kuning. Tambahkan beberapa tetes getah lambung di atas bercak kering di atas. Panaskan sampai kering. Amati warna yang timbul. Wah, ini lumayan agak-agak sulit. Interpretasi, positif bila warna merah jambu, negatif tidak ada warna merah jambu. Normalnya warna merah jambu karena ada sekresi HCl bebas. Nah, kita pindah lagi teman-teman ATL Indonesia, asam laktat yang kita periksa sekarang. Nah, tujuannya mengetahui adanya asam laktat dalam getah lambung. Prinsipnya, reaksi antara FeCl3 10% dengan asam laktat membentuk ferik laktat yang berwarna kuning. Ya, ini kayak mirip-mirip periksa benda keton ini, cuma bedanya nanti lain warnanya. Cara kerja, 1. Masukkan 20 ml Aquades pada tabung reaksi. Aquades dulu siapkan dalam tabung reaksi 20 ml. Kemudian tambahkan 4 tetes FeCl3 10%, campur dan dibagi 2. Tambahkan, aduk-aduk dulu, setelah homogen dibagi 2. Siapkan 2 buah tabung. Tabung 1 ditambah 1 ml Aquades, tabung 2 ditambah 1 ml getah lambung. Nah, sudah. Bandingkan warna kuning dengan kontrol. Bila lebih kuning, maka positif. Nah, ini. Kemudian interpretasi, positif warna kuning lebih kuat daripada kontrol. Apabila negatif, warna kuning yang sama. Normal warna kuning tidak melebihi kontrol. Jadi asam laktat sedikit. Jadi sama atau tidak melebihi. Jadi di sini asam laktat berlebihan itu dalam kondisi tidak normal. Nah, kita pindah lagi ke darah samar. Ini adanya perdarahan pada lambung. Untuk mengetahui adanya darah dalam cairan lambung. Nah, ini. Ke dalam tabung reaksi dimasukkan benzidin basah sebanyak sepucuk pisau, seujung pisau sedikit. Karena ini benzidin basah ini sifatnya adalah karsinogenik. Tambahkan 3 ml asam asetat glasial dan kocok sampai benzidin larut. Nah, seperti biasa kayak kita meresap benzidin di dalam urin atau di dalam feses.
Tambahkan 2 ml cairan lambung dan campur. Nah, campur kan? Tambahkan 1 ml larutan H2O2 3% dan campur. Nanti H2O2 ini oleh peroksidase yang terdapat di dalam eritrosit atau dalam darah itu akan terurai dan mengubah benzidin basah menjadi bentuk yang berwarna biru nanti. Baca hasilnya dalam waktu 5 menit. Nah, interpretasinya negatif samar-samar hijau, positif 1 hijau, positif 2 biru bercampur hijau, positif 3 biru, positif 4 biru tua. Jadi peroksidase suatu enzim yang ada di dalam eritrosit atau di hemoglobin itu akan menguraikan H2O2. H2O2 akan mengubah benzidin basah menjadi bentuk lain sehingga berwarna biru nanti. Nah, seperti itu prinsipnya. Normalnya tidak ada atau negatif. Nah, itu saja teman-teman mengenai analisis cairan lambung atau getah lambung. Ini sangat jarang dilakukan karena spesimennya yang sulit ditemukan dan diambil, kemudian lagi indikator-indikator dan lain-lainnya itu juga perlu reagen-reagen yang khusus. Walaupun tekniknya ini sederhana. Oke, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam ATL Indonesia, salam hebat. Semoga bertambah ilmu pengetahuannya. Oke, itu saja. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Bye.